Eh, Latar belakang pendidikan saya, kalau S1 Bapak Ibu, saya Fakultas Pertanian. Kemudian S2 saya Magister Manajemen dengan jurusan major studinya adalah Human Resources Management. Lulus tahun 2016 yang lalu. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi profesional CPHRM, sebuah sertifikasi yang ini sertifikasi kompetensi untuk tata kelola sumber daya manusia dalam perusahaan. Saya juga mengambil sertifikasi Neuro-Linguistic Programming dari HRNLP dan NFNLV Florida USA. Mengambil sertifikasi IIBH, Certified Instructor, eh, dan juga sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk trainer Bapak Ibu. Eh, Saat ini saya menjadi pendiri sekaligus juga direktur di Supersonic Institute, sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen. Menulis beberapa buku Bapak Ibu. Eh, ada lima buku yang saat ini sudah saya tulis dan dua buku terakhir saya bicara terkait dengan leadership dan human capital management. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya akun sosial media, baik itu Facebook ataupun Instagram, boleh silakan untuk memfollow Instagram saya, Rian titik Martian. Itu saya di sana rutin sharing berbagi terkait dengan materi-materi baik itu manajemen ataupun human capital Bapak Ibu. Kalau masih menggunakan akun Facebook ya silakan Bapak Ibu semua juga, saya juga aktif di sosial media Facebook. Anda bisa menuliskan Kang Rian Martian, nanti di situ juga ada saya. Oke, Bapak itu sedikit mungkin terkait dengan perkenalan. Saya lanjut lagi ke kaitannya dengan materi ya. Materi ini saya sedikit rubah. Ya, temanya menjadi 7 area soft skill untuk sukses berkarir di era digital. Jadi nanti kita akan membahas 7 area soft skill atau 7 soft skill penting yang harus kita kuasai, ditambah dengan satu kompetensi atau digital mindset. Jadi nanti ada 8 area sebetulnya, 7 area soft skill dan satu lagi adalah digital mindset. Kenapa kita harus menguasai 7 area soft skill ini sebelum sampai ke membahas itu atau membahas apa sih 7 area tersebut? Saya ingin sedikit menyampaikan ya tentang ini mungkin bisa jadi bisa relevan bagi kita, terutama yang fresh graduate yang baru baru saja lulus, baik itu dari sekolah ataupun mungkin dari universitas. Karena seringkali kita berpikir bahwa ketika kita punya ijazah, katakanlah S1, S2, maka itu menjadi jaminan atau bahkan mungkin kita punya apa namanya sertifikasi kompetensi sekalipun, seolah-olah itu menjadi sebuah jaminan bahwa kita itu akan mudah sukses berkarir. Saya kira tidak salah ya ungkapan tersebut pada awalnya. Tetapi kalau kita ingin berkarir jangka panjang, ya kita tidak bisa hanya mengandalkan ijazah, kemudian kompetensi kita yang ditujukan dengan sertifikasi misalnya. Kemudian kita bisa sukses berkarir. Ya, nggak seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat seseorang itu bisa berkarir cemerlang di dalam profesinya dia, ya tadi bukan karena ijazahnya, bukan karena dia lulusan perguruan tinggi mana, apakah dia lulusan S2 atau S3 bahkan, atau bahkan mungkin dia menguasai atau memiliki sertifikasi profesi tertentu, itu tentu saja ya pada awalnya. Ya, tetapi tidak jaminan dia akan cukup lama berkarir di situ ketika hanya mengandalkan hal-hal yang tadi. Nah, yang membuat seseorang itu bisa sukses dalam karir, ya tentu saja adalah ya pasti izin Tuhan ya. Tapi ada satu lagi yang penting ya, ini soft skill. Ya, kalau kita bicara soft skill itu apa? Ya, soft skill bicara terkait dengan kemampuan
interaksi sosial, baik itu komunikasi, kerjasama, ya, kemudian kepemimpinan dan lain sebagainya. Makanya tadi kalau Bapak Ibu semua perhatikan di situ di tema kita ya di banner belakang kita itu kan ada tulisan apa tuh kolaborasi ya. Nah, itu adalah soft skill. Oke, ini ada sebuah riset ya, riset di Amerika Serikat terkait dengan kualitas lulusan yang diharapkan di dunia kerja dari skala 1 sampai 5. Ini mungkin risetnya cukup lama ya, saya ambil dari tahun 2002, tetapi menurut saya masih relate lah insya Allah. Jadi di Amerika itu disurvei kepada 457 perusahaan yang masuk ke dalam kategori 500 Fortune. Jadi perusahaan 500 perusahaan besar di Amerika. Nah, para pemimpinnya itu ditanya gitu oleh si National Association of College ini untuk disurvei kira-kira kalau Anda merekrut karyawan, apa yang dicari dari lulusan? Nah, ternyata risetnya adalah menarik bahwa ada 20 kompetensi yang wajib dimiliki ya dengan skala tadi ya 1 sampai 5 itu. Nah, menariknya adalah di antara 20 kompetensi itu hanya satu itu pun eh apa ya? Itu pun urutan ke-17 yakni tentang indeks prestasi atau IPK atau prestasi waktu di kampus. Sisanya 19 sisanya itu bicara soft skill, Bapak Ibu. Baik itu komunikasi, kejujuran, kerjasama, interpersonal, etika, motivasi, dan lain sebagainya, sampai kemampuan berwirausaha. Berwirausaha itu tidak selalu berkemampuan berbisnis ya, tapi entrepreneurship, kemampuan dalam apa namanya memecahkan masalah dan keluar dari masalah. Nah, itu kemampuan berwirausaha, termasuk di dalamnya kemandirian. Artinya apa? Artinya adalah bahwa soft skill inilah yang sebetulnya membuat apa namanya karir seseorang itu bisa cemerlang dan inilah yang paling diinginkan di dunia kerja. Oke, jadi kalau kita ingin bicara terkait dengan keberhasilan di karir ya paling tidak kita punya 20 karakteristik ini yang harus kita pertajam. Nah, ada sebuah ungkapan menarik ya dari seorang Pak Zulkifli Zaini. Beliau pernah menjabat sebagai direktur distribution network di PT Bank Mandiri. Dia menyampaikan bahwa peran ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah itu penting, terutama pada saat awal karir seseorang. Ya, karena biasanya kan pada saat pengetahuan kuliah itu kan dipakai pada saat awal. Tetapi di tahapan selanjutnya, artinya tahapan selanjutnya dia naik karir, diterima di dalam sebuah komunitas, kemudian dia dihargai oleh pimpinan atasannya, termasuk juga diterima di lingkungan kerjanya dia. Nah, atau kita sebut pada tahap selanjutnya, soft skill lah yang sangat menonjol kebutuhannya. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, maka kebutuhan soft skill itu menjadi semakin tinggi. Ya, jadi kalau kita ingin berkarir, mencapai target karir yang lebih tinggi dari pada saat kita masuk ke dunia kerja misalnya, maka semakin tinggi posisinya, maka kebutuhan soft skill itu akan semakin tinggi. Pada awal karir kita tentu saja kebutuhan technical skills-nya itu akan sangat dibutuhkan. Tetapi pada saat sudah masuk ke level supervisor, bahkan manajer atau bahkan direksi sekalipun misalnya, kita tidak lagi dicari skill kaitannya dengan technical skills itu. Bahkan bisa dikatakan tidak dibutuhkan lagi di level itu. Karena semuanya bicara tentang soft skill, tentang bagaimana kemampuan kita dalam berinteraksi sosial, bekerja sama, berkomunikasi, memimpin, dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin menjadi sebuah tantangan buat kita. Ini yang kita jadikan sebagai awalan buat kita begitu pentingnya sebuah soft skill dalam dalam karir, baik itu pada saat kita mengawali karir ataupun pada saat kita menumbuhkan karir kita dalam sebuah dunia kerja. Nah, yang menariknya lagi adalah teman-teman sekalian, saat ini tadi saya sedikit menyinggung di awal bahwa situasi kita itu
tidak sama dengan 5, 10 bahkan 20 tahun yang lalu. Ya. Setidaknya kita ini menghadapi dua tantangan besar saat ini. Ya, ya, yang pertama adalah revolusi industri. Mungkin kita pernah mendengar industri 4.0. Ya, kita mungkin tahu ada di mana kita berada. Jadi tantangan yang revolusi industri ini sebetulnya bukan lagi ada di fase 4.0, tapi ada di 5.0. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan industri 5.0 ini dan apa dampaknya bagi kita? Mari kita perhatikan. Ini mungkin sedikit coba kita bahas terkait dengan revolusi industri ya. Revolusi industri 1.0 ini kan tahun 1784. Namanya revolusi industri adalah yang paling terlihat adalah bagaimana digantikannya tenaga manusia oleh mesin-mesin bahkan teknologi gitu ya. Nah, tahun 1784 ini kan mulai menggunakan mesin uap dalam industri sehingga produksi itu menjadi hemat, banyak dan tenaga manusia berkurang tingkat kebutuhannya di industri. Meskipun di era revolusi industri ini sebetulnya masih tetap dibutuhkan gitu ya. Tapi industri menjadi sangat besar. Nah, kemudian masuk ke industri 2.0, 1870. Di sini masih menggunakan mesin tapi bukan mesin uap, melainkan mesin produksi massal dengan menggunakan listrik atau bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil gitu ya. Nah, di sini menarik lagi. Jadi mesin-mesin produksi massal ini yang biasanya misalnya membutuhkan ribuan karyawan, bisa jadi ribuan karyawan itu digantikan oleh 1 sampai 10 mesin saja. Nah, ini revolusi 2.0. Jadi revolusi industri itu setiap perubahan itu berdampak kepada posisi manusia di industri tersebut. Terus masuk lagi ke revolusi industri 3.0 tahun 1969. Ini ketika mulai diperkenalkan dan ditemukannya internet ya atau internet digunakan secara massal. Di sini teknologi informasi atau IT menjadi sangat populer dan semua mesin-mesin yang dipakai itu menjadi otomatis. Artinya otomatis itu kalau di 1 dan 2 tenaga manusia digantikan oleh mesin. Nah, sekarang dan ada di situ ada yang namanya operator mesinnya. Nah, operator mesin itu pun dibuat otomasi. Jadi hanya dengan berbasis komputer. Jadi kalau sudah berbasis komputer, bahkan internet, satu orang itu bisa mengendalikan satu pabrik gitu. Jadi hanya butuh satu orang. Ya, lagi-lagi berarti manusia itu juga tersisihkan. Nah, menarik lagi ketika masuk ke industri 4.0. Ini mulai tahun 2011, Bapak Ibu ya. Nah, ini ditemukannya internet. Ya, internet itu bisa dilakukan jarak jauh, integrasi dengan jaringan internet. Jadi dan terkoneksi. Nah, internet inilah yang kemudian manusia ini juga menjadi semakin tinggi persaingannya. Ya, tidak hanya bersaing dengan mesin-mesin, tapi manusia bersaing dengan manusia lain yang mungkin tidak di satu tempat yang sama dengan kita. Artinya untuk mencari karyawan itu tidak hanya karyawan lokal, bisa saja orang di luar dari area tempat kita bekerja mendapatkan akses informasi untuk bisa bekerja di tempat kita, atau bahkan mungkin bekerja jarak jauh. Ini tahun 2011, gitu ya. Nah, bahkan belakangan ya kita ketemu dengan industri 5.0. 5.0 itu adalah yang lahirnya kecerdasan buatan, Bapak Ibu. Ini mulai tahun berapa? Ya, dimulai sejak tahun 2020-an. Sekarang kita seringkali mendengarkan AI ya, di mana-mana AI itu menjadi konsumsi keseharian kita. Semua produk-produk digital seringkali bersentuhan dengan AI. Nah, inilah yang kita sebut sebagai 5.0 society. Nah, dampaknya apa? Kan begitu ya. Dampaknya adalah ini yang perlu kita waspadai. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dulunya menjadi pilihan, sekarang menjadi hilang. Ya.
Office, administratif, manufacturing, production, construction, extraction, art design, entertainment, sport, media, legal, installation dan maintenance. Ini berkurang. Kenapa begitu? Karena semua pekerjaan ini hampir bisa dipastikan bisa digantikan oleh mesin-mesin kecerdasan, Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian contoh misalnya, sekarang untuk menciptakan lagu itu, kita tinggal tuliskan teks tertentu, masukkan ke dalam AI, nanti keluar lagu dengan nadanya, dengan apa namanya, dengan teksnya, dengan liriknya. Dan itu bagus. Jadi kalau kita perhatikan beberapa YouTube itu justru ada lagu-lagu yang kita asing tapi enak didengar, tapi tanpa pencipta. Itu AI, gitu ya. Semenarik itu. Nah, memang eh 5.0 ini juga ada dampak positifnya. Apa? Ya dampak positifnya adalah beberapa perusahaan atau muncul beberapa pekerjaan dan profesi baru di era sekarang ini. Misalnya katakanlah bisnis dan financial operation, manajemen, komputer, matematik, arsitektur, engineering, sales dan sejenisnya, education dan training termasuk semacam ini itu menjadi semakin tren gitu ya. Nah, ini di satu sisi 5.0 society ini membawa dampak dalam tanda kutip musibah bagi sebagian orang, tapi juga berkah bagi sebagian orang lain. Nah, karena di era 5.0 society ini bicaranya bukan lagi pendidikan, tetapi apakah seseorang itu punya kapasitas nggak yang menyesuaikan dengan zaman yang saat ini dihadapi. Makanya betul kata Charles Darwin, ya, seorang naturalis yang kita kenal sebagai teori evolusinya. Dia bilang, it is not the strongest or the most intelligent who will survive. Bukan yang paling kuat atau bukan yang paling pintar yang bisa bertahan, tetapi siapa yang bisa mengelola atau bisa menghadapi perubahan, gitu. Nah, ini jadi kalau kita tidak sadar dengan perubahan ini akan sangat membahayakan diri kita di masa depan, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Jadi tantangan pertama dari apa namanya zaman yang saat ini kita hadapi adalah hadirnya the 5.0 revolution atau revolusi industri 5.0. Yang kedua, ada yang namanya istilah ya, ini sebuah istilah VUCA word. VUCA ini sebuah singkatan ya, Bapak Ibu. V-nya adalah volatility, speed, magnitude, turbulence, dynamic of change. Jadi ini adalah gonjang-ganjing lah kita sebut gitu. Volatility itu sebuah perubahan-perubahan dinamis yang sangat cepat. Ini kita sebut volatil. Yang kedua, ada yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian itu kita tidak bisa menebak apa yang terjadi di masa depan. Jadi di masa depan itu menjadi misteri bagi kita. Ya. Ambil contoh misalnya, tadi Mas Moderator menyampaikan bahwa seminar kita ini adalah seminar yang sudah ada sejak tahun 2020 sebagai jawaban atas adanya pandemi. Nah, pandemi itu adalah sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Dan kita juga tidak tahu, kita dulu berasumsi pandemi ini selesai dalam kurun waktu 14 hari. Makanya kan lockdown 14 hari. Diperpanjang jadi 1 bulan. Diperpanjang jadi 3 bulan. Diperpanjang jadi 1 tahun. Sampai akhirnya 2 tahun kita terkena lockdown itu. Nah ini namanya uncertainty. Dan bukan berarti kemudian selesai pandemi ini, selesai pula masalah uncertainty ini. Sampai sekarang pun kita berhadapan dengan uncertainty ini. Nah, yang ketiga adalah complexity. Complexity ini multiple interdependencies amidst global interconnectivity. Jadi satu kejadian tetapi sebagai dampak dari berbagai kejadian-kejadian gitu ya, yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, menciptakan sebuah kompleksitas masalah. Jadi satu masalah itu bisa muncul sebagai bagian dari berbagai penyebab gitu. Kalau kita bicara sakit, biasanya kan kenapa darah tinggi misalnya gitu. Ya karena misalnya terlalu banyak makanan asin misalnya kayak gitu.
Tetapi sekarang ini bisa jadi seseorang itu sakit karena ada penyebab-penyebabnya sehingga di situ muncul komplikasi kan gitu ya. Komplikasi ini complexity gitu. Nah, penyebabnya banyak. Nah, yang terakhir adalah ambiguity. Multiple perspective and interpretation of scenarios. Jadi ambiguity ini bicara terkait dengan banyak situasi yang bisa jadi kita sendiri bingung apa penyebabnya atau antara yang benar dengan yang salah gitu. Misalnya contoh yang terakhir, kita sedang ramai tentang apa namanya vaksin TBC kalau tidak salah. Nah, itu rame tuh. Ada orang yang bilang ini berbahaya, ada yang bilang ini sebetulnya baik karena itu bisa membantu kita untuk terhindar dari penyakit itu. Nah, informasi ini berseliweran nggak jelas ya di sosial media dan kita tidak tahu mana yang benar gitu. Nah, mana yang benar inilah perbedaan persepsi sehingga ada orang yang mendukung, ada orang yang tidak. Ini yang kita sebut sebagai ambiguity. Ini namanya era VUCA, Bapak Ibu. Oke, itu yang yang menarik. Nah, yang menariknya lagi sebetulnya kalau kita bicara tantangan, ya kita bahasa lainnya adalah kita itu ada di era digital. Nah, inilah yang kenapa kita pentingnya punya digital mindset ini. Ya. Era itu yang kita sebut sebagai 5.0, VUCA World dan lain sebagainya kita sebut sebagai era digital. Nah, di era digital ini saya ambilkan dalam sebuah buku ya, judulnya When Millennial Take Over. Ini karya Jamie Notter dan Mehdi Grant. Dia bilang di era saat ini eh, menjadikan era dengan karakteristik yang unik gitu. Apa karakteristiknya era digital ini? Satu adalah ya digital itu sendiri. Dalam artian digital itu kita itu tidak mungkin menghindari teknologi-teknologi digital, Bapak Ibu. Ya, teknologi digital. Zoom yang saat ini kita nikmati, ya itu adalah bagian dari teknologi digital. Dengan kata lain, sebenarnya kita tuh tidak bisa menghindari yang namanya internet, kecerdasan buatan, itu tidak bisa kita hindari. Ini namanya digital, Bapak Ibu. Ya, Ah, jadi mau nggak mau, ya kita itu tidak boleh tidak boleh apatis, apatis, cuek, cuek, bahkan mungkin bahkan tidak mau mungkin tidak mau mempelajari mempelajari. urusan-urusan digital ini. Nggak bisa. Jadi era digital ini berarti mau tidak mau kita akan berhadapan. Atau dengan kata lain sebetulnya dalam tanda kutip ya, musuh kita itu adalah digital itu sendiri. Nah, tergantung kita akan menjadikan itu sebagai musuh atau sahabat kita. Ya, ke depan pekerjaan kita bisa jadi tantangannya adalah digantikan oleh AI. Pertanyaannya adalah apakah kita itu mulai bersahabat nggak dengan AI itu atau kita sedang bersaing dengan AI itu? Masalahnya adalah kita tidak mungkin bersaing, bermusuhan dengan semua teknologi digital itu. Pilihannya adalah bersahabat, menggunakan atau menguasainya, Pak Ibu. Itu ya, itu yang pertama. Nah, dampak dari digital ini juga ada ciri yang lain, menjadi terbuka. Jadi dunia itu menjadi terbuka. Informasi itu mengalir deras masuk ke dalam handphone kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap detik, setiap saat. Nah, begitu pula kita dengan mudah membagikan informasi-informasi dengan terbuka yang dulunya mungkin informasi itu sifatnya private menjadi konsumsi publik. Nah, ini era keterbukaan. Nah, era terbuka ini baik di satu sisi. Kenapa saya katakan baik di satu sisi? Karena informasi bisa dengan mudah kita kita dapatkan. Tapi di sisi yang lain, keterbukaan ini membuat apa ya namanya keriuhan di dalam isi kepala kita. Nah, kadang-kadang kita itu larut juga ke dalam keriuhan tersebut sehingga dengan mudah misalnya ya kita buka sosial media kita melihat ada fenomena tertentu yang sebetulnya
ketika sebelum ada era digital, fenomena tersebut ada, cuman tidak terekspos di dalam sosial media. Karena ada sosial media, era digital menjadi terbuka. Kadang-kadang kita itu secara random ikut komentar lah, ikut membahas lah, ikut terlibat dalam sebuah debat yang lain segala macamnya. Nah, kalau kita ngikutin itu semua, Bapak Ibu, kita justru nanti akan disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting, tetapi memang masuk ke dalam handphone kita setiap hari. Nah, ini jadi era digital itu seperti dua dua mata pisau. Di satu sisi akan sangat berguna kalau kita bisa memanfaatkan, tapi akan berdampak bahaya kalau kita tidak pandai. Yang ketiga adalah fleksibilitas, lentur. Lentur ini bicara terkait dengan eh, kita tidak lagi bisa memaksakan sebuah proses, sebuah cara kepada orang lain, ya. Tetapi bisa jadi karena terbuka ini menjadikan lentur itu bahasa lainnya adalah fleksibel, ya. Jadi ada banyak alternatif jalan untuk sampai ke sebuah tujuan. Ini kita sebut sebagai lentur. Jadi kita tidak bisa lagi berpikir harus begini gitu. Nggak bisa, karena di situ terbuka, jadi toleransi menjadi sangat dibutuhkan. Kita tidak selalu harus memaksakan cara kita, karena bisa jadi ada banyak cara untuk sampai ke sebuah tujuan untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini kita bicara lentur. Dan yang terakhir adalah wajib cepat. Nah, ini ciri dari era digital. Jadi kalau kita yang responsnya lambat, kemudian tadi karena tidak siap dengan era digital tadi, sementara eh, informasi begitu cepat lewat, ya, dan akan terus digempur dengan informasi-informasi baru, sehingga mau nggak mau kita harus cepat bisa beradaptasi. Nah, kalau adaptasi kita lama, cara kita bekerja lama, cara kita mengambil keputusan lama, cara kita dalam dalam melakukan sesuatu hal tuh berlama-lama, ya sudah dipastikan sebetulnya kita belum punya mindset digital, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian yang lain. Nah, apa dampaknya dari era digital ini? Ini beberapa contoh yang mungkin bagi sebagian kita menganggap bahwa aneh gitu ya. Tetapi percayalah, ketika kita masih menganggap sesuatu itu aneh atas fenomena-fenomena di tempat kerja, maka ini juga sebagai sebuah jawaban bahwa kita sebetulnya belum punya mindset digital. Nah, ini contoh misalnya. eh Digital mindset ini beberapa terkait dengan waktu kerja. Ya, kalau dulu kerja itu antara jam 8 sampai jam 16 misalkan. Kalau di Amerika sana atau di Barat itu dengan istilah 9 to 5, jadi jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi di era digital, bekerja itu menjadi tidak terbatas waktu, Bapak Ibu. Gitu. Artinya, misalnya begini, era digital memungkinkan kita tuh bekerja untuk perusahaan di Amerika, misalnya. Ya, kalau di sini malam, di sana siang. Di sana malam, di sini siang. Bolak-balik semacam itu. Sehingga bisa jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu di malam hari di waktu Indonesia, tetapi sebenarnya pagi hari di waktu Amerika. Sehingga waktu kerja itu menjadi tidak terbatas waktu, gitu ya. Begitu pula dengan tempat kerja. Mindset biasa umum adalah bekerja itu di kantor, tapi mindset digital bisa saja bekerja dimanapun, di mana saja. Berarti bekerja kapan saja, bekerja di mana saja. Nah, kita harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Peralatan kerja yang dulunya disediakan kantor, next bisa jadi kita lebih banyak menggunakan kantor dan sekaligus juga menggunakan peralatan pribadi. Bagi generasi-generasi Gen Z, ini sebetulnya sudah menjadi kebiasaan, ya, lebih nyaman menggunakan peralatan pribadi untuk bekerja ketimbang peralatan kantor, gitu. Fokus kerja yang dulunya input dan proses, input itu adalah bahan-bahan, proses itu adalah caranya, karena tadi cara itu bicara fleksibel, sehingga fokus kerja itu orang lebih fokus kepada mengharapkan hasil, gitu ya. Karena cara itu bisa berubah-berubah. Cara yang sekarang ada yang terbaik
beberapa hari minggu ke depan itu sudah dikalahkan dengan cara baru, dengan inovasi baru. Sehingga bicara terkait dengan proses itu harus standarnya begini itu akan menjadi tidak relevan karena orang nanti oh, udahlah karena berubah terus, yang penting hasilnya gitu. Karir yang awalnya ditetapkan perusahaan menjadi ditetapkan oleh pekerja itu sendiri, pekerjaan dari rutin menjadi custom, informasi dari tertutup menjadi terbuka, berbagi data dulunya mungkin kirim melalui email, sekarang pakai cloud, pakai link gitu ya. Fokus pengembangan dari hanya sebatas pengetahuan hingga keterampilan menjadi adaptasi dan inovasi. Jadi kemampuan kita adalah kalau kita ingin mengembangkan diri di masa depan di era digital adalah kemampuan kita beradaptasi, berubah dan inovasi, menemukan cara-cara baru. Nah, ini bagi generasi-generasi, misalkan generasi X, lahir tahun 1965 sampai tahun 1980-an, biasanya akan akan sulit, misalnya ini meskipun tidak semua ya, ini disclaimer ya, akan sulit melihat apa bisa bekerja dengan model begitu. Tapi faktanya bagi di era milenial, di era Gen Z, pekerjaan itu menjadi seperti yang saat ini kita bahas. Ya, pelatihan atau pengetahuan itu kalau dulu milik senior dan diajarkan kepada junior. Sekarang belum tentu. Ada kalanya justru reverse dalam artian justru anak-anak muda itu lebih jauh lebih paham untuk urusan-urusan tertentu ketimbang dengan para senior itu. Dan ini sudah menjadi sebuah fakta umum. Oke, nah inilah yang kita sebut sebagai digital mindset teman-teman sekalian. Ya, jadi bicara digital mindset itu tidak hanya sebatas, oke saya tahu bahwa saat ini sudah masuk ke era digital, tapi masalahnya adalah isi kepala kita, perilaku kita, cara berpikir kita, cara kita bekerja, apakah sudah menunjukkan sebuah mindset digital nggak? Mindset digital itu apa? Ya ini nih, cara kerja masa depan gitu ya. Meskipun saat ini mungkin tidak semua perusahaan itu menggunakan mindset masa depan semacam ini, tetapi percayalah bahwa dunia sedang bergeser dari cara kerja dulu ke lama ke cara kerja yang baru gitu ya. Eh, ini yang pertama, teman-teman sekalian, pentingnya bagaimana kita mengubah mindset kita tentang sebuah pekerjaan dan cara mengerjakan sesuatu. Nah, selain itu, barulah kita bicara terkait dengan 7 area soft skill. Nah, 7 area soft skill itu apa saja? Nah, saya ambil dari teorinya Patrick O'Brien, ya, bukunya Making College Count. Ini college ini sebenarnya adalah sebuah singkatan. Jadi kalau kita ingin berhasil di dalam sebuah karir, tadi satu kita punya mindset digital, siap bekerja di era digital dengan ciri-ciri yang tadi, ditambah dengan 7 area soft skill yang ini bisa membuat kita jadi pemenang gitu. Kita bahas satu persatu, mungkin nanti lebih detailingnya kita akan bahas melalui diskusi ya. Pertama adalah communication, kemampuan komunikasi. Yang kedua adalah kemampuan berorganisasi. Ketiga adalah leadership. Ya. Keempat adalah logika. Yang kelima effort, ya, kerja keras. Yang keenam adalah group skill, termasuk di dalamnya adalah teamwork. Dan yang ketujuh adalah etik atau etika. Ya. Oke, kita bahas. Ya. Nah, komunikasi ini meliputi apa, Pak Ibu? Komunikasi itu meliputi eh, baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Oke, mungkin saya coba sedikit berbagi kuis kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada sebuah slide ya. Nanti silakan dibaca, atau saya bacakan lah. Misalnya Bapak Ibu, ini tebak-tebakan aja. Ini untuk menguji apakah Bapak Ibu semua punya kemampuan komunikasi atau tidak, gitu ya. Ini ada sebuah kasus nih, Romeo dan Juliet. Ya, terbujur kaku di lantai, ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Nah, coba tebak apa yang terjadi, Bapak Ibu. Oke, tebak apa yang terjadi. Nah, ini mungkin saya perlu jeda dulu untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian memberikan jawaban.
Jika ada kasus yang semacam ini, kira-kira apa kemungkinan yang terjadi sebelumnya sehingga menjadikan fakta ini muncul? Boleh, silakan nanti dikasih komentar. Apa yang terjadi sebelumnya sehingga ada kejadian ini? Di mana Romeo dan Juliet terbujur kaku. Boleh, silakan. Ada yang mau kasih komentar? Baik, boleh secara lisan, atau kalau enggak, tertulis juga nggak masalah. Ada? Diracun. Oke, satu. Yang lain barangkali. Habis hujan, angin kencang, tersengat listrik karena ada genangan air. Air hujan masuk, Pak. Oke, yang lain. Kita coba jeda 1 menit. Kira-kira jawabannya apa saja? Terpeleset. Sebelum kejadian mereka minum racun agar tidak terpisah. Nah, ini berarti eh, pernah membaca novel karya Shakespeare ya. Dibunuh. Oke. Yang lain apa yang terjadi nih? Masih ada yang mau memberikan jawaban? Apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Takdir Allah, Pak. Ya pasti ya, itu udah jadi takdir. Semua yang kejadian itu pasti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Minum racun atas kesepakatan bersama sesuai dengan ceritanya. Modus. Oke. Kedinginan, Pak. Oke, Bapak Ibu. Cukup ya jawabannya ya. Ya, biasanya kalau seminarnya offline itu saya biasanya buka tanya jawab dulu sebelum Bapak Ibu semua menyimpulkan. Tapi saya langsung kasih jawaban aja. Jadi yang terjadi adalah begini ya Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah dua ikan, ini kisahnya panjangnya begini. Dua ikan tengah berenang dalam akuarium yang terletak di dekat jendela. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan meniup gorden jendela. Gorden tersebut mengenai akuarium dan jatuh. Mereka ikut terlempar ke lantai, lama-lama mati karena tidak bisa hidup tanpa air. Kedua ikan tersebut bernama Romeo dan Juliet. Oke. Ada sesuatu yang shocking nggak, Bapak Ibu? Pasti ya. Nah, biasanya, kalau kita bicara terkait dengan tema kita yang barusan nih, kasus barusan, kita langsung berasumsi bahwa Romeo dan Juliet adalah manusia. Sehingga pikiran kita muncul pasti ada karena kita berasumsi bahwa Romeo dan Juliet adalah manusia, maka ada berbagai kemungkinan minum racun lah, dibunuh lah, kepleset lah, tersengat listrik lah dan lain sebagainya, atau habis banjir lah gitu. Nah, apa hubungannya dengan komunikasi? Jadi komunikasi ini sebetulnya adalah kesalahan kita dalam komunikasi diawali dari kita menggunakan persepsi atas sebuah kejadian. Nah, kita apa namanya membaca teks yang sama Romeo dan Juliet, tetapi di kepala kita langsung memiliki sebuah persepsi bahwa Romeo dan Juliet ini adalah manusia. Nah, ya, jadi persepsi apa pembelajarannya bahwa persepsi itu mempengaruhi interaksi nantinya. Nah, maka salah satu skill kita dalam berkomunikasi adalah kemampuan jangan berpersepsi, Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini contoh bagaimana komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Oke, ini versi lengkapnya next time lah. Mungkin kalau kita ada waktu lain. Intinya adalah bahwa komunikasi itu sesimpel itu, tapi seganas itu bahayanya gitu. Gitu ya. Nah, ini satu. Jadi pentingnya kemampuan dan makanya kemampuan komunikasi itu bukan dari atas dasar kemampuan seseorang menyampaikan gagasan, tapi juga kemampuan seseorang untuk menerima gagasan tersebut dan berpersepsi dengan persepsi yang benar sesuai dengan harapan dari yang memberikan informasi ke kita, gitu. Nah, ini butuh waktu, butuh latihan dan memang butuh butuh proses untuk bisa menjadi orang yang paham komunikasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah communication adalah organization. Ya, organization itu kemampuan manajerial atau bahasa lainnya adalah kemampuan mengelola diri kita sendiri.
Ya, ada manajemen waktu, menjaga motivasi, menjaga emosi, termasuk menjaga kesehatan dan penampilan. Ini juga penting, Bapak Ibu. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan apa namanya, bicara terkait dengan waktu misalnya, kita harus punya kemampuan prioritas antara kejadian yang penting dengan kejadian yang mendesak. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan mana itu penting, mana itu tidak penting, mana itu mendesak, mana tidak mendesak. Biasanya kita mengerjakan sesuatu berdasarkan kepada mood saja, misalnya, atau berdasarkan kepada apa yang di depan kita. Padahal belum tentu sesuatu yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang penting, bahkan mendesak. Nah, ini juga salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki. Yang kedua, tentang motivasi, misalnya. Ya. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu kan yang membuat kita itu bergerak untuk melakukan sesuatu. Motif. Ya. Jadi pentingnya, berarti motivasi itu kita harus selain punya kemampuan mengelola waktu, juga kita harus punya internal motivation, sesuatu yang menggerakkan kita. Gitu. Biasanya yang menggerakkan kita tuh apa? Sesuatu yang diinginkan bisa, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Gitu ya. Ini bicara tentang motivasi. Ini kita yang kedua, Bapak Ibu. Masih di yang kedua, ini tentang menjaga kesehatan dan penampilan. Oke, jadi ini penampilan itu kelihatannya nggak penting, Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya kita percaya bahwa seseorang itu pertama kali melihat menilai kita itu dari cara kita berpenampilan, gitu ya. Jadi 56% informasi itu masuk melalui mata seseorang. Bahkan seseorang itu ya berpersepsi baik atau buruk kepada kita itu tuh didasarkan kepada penampilannya, ya. Misalnya kalau kita mau bekerja, ada sesi wawancara itu pasti akan ketemu meskipun namanya wawancara, tapi first impression, kesan pertama seseorang kepada kita bukan dari cara bicara kita atau cara menjawab pertanyaan kita, tetapi berdasarkan kepada bagaimana cara kita berpenampilan. Gitu ya, teman sekalian. Ini pentingnya eh, kita bicara terkait dengan kompetensi yang kedua. Yang ketiga, ya kita percepat, adalah leadership atau kemampuan kita dalam memimpin. Nah, apa sih memimpin? Kepemimpinan ini bukan jadi pimpinan. Tidak selalu seorang pemimpin itu pimpinan, bahkan tidak selalu seorang pimpinan itu punya kemampuan memimpin. Nah, yang dimaksud dengan kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Karena leadership ini sebetulnya kalau kita bicara leadership, apa sih kata kunci dari kepemimpinan? Adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Makanya tadi saya sampaikan seorang pemimpin belum tentu seorang pimpinan. Dan seorang pimpinan belum tentu juga seorang pemimpin. Kenapa? Karena leadership ini bicara pengaruh. Artinya begini, kalaupun toh posisi kita seorang pimpinan, mungkin saat ini Bapak Ibu semua ada memimpin entah di level supervisor, superintendent, manager, senior manager, bahkan director. Tapi kalau kalimat-kalimat kita tidak efektif untuk mempengaruhi orang lain, maka sebetulnya mungkin kita manajer, tetapi kita bukan seorang pemimpin bagi orang tersebut. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia mungkin tidak punya jabatan pemimpin atau pimpinan, tetapi setiap kata-katanya diikuti, bahkan mempengaruhi orang lain. Maka sebetulnya dialah pemimpinnya. Gitu ya. Nah, makanya perhatikan, apakah tim kita, anak buah kita, itu mau dengerin kita apa tidak. Kalau enggak, dia lebih dengerin temennya. Bisa jadi sebetulnya pemimpinnya bagi dia adalah temennya itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, makanya kemampuan memimpin ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita kuasai. Selanjutnya, ini bicara yang keempat, logik, ya, logika. Nah, ini bicara terkait dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, berpikir kreatif. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di dunia kerja itu, ya, atau ketika kita sudah terjun ke pekerjaan, maka di situ kita butuh kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini ada 4 level.
Nah, level ini juga menunjukkan nantinya akan menunjukkan seberapa cemerlang karir kita dari sisi kreativitas ini. Pertama adalah basic thinking. Basic thinking itu adalah kemampuan kita untuk mencerna informasi dari luar atau kita tuh cepat paham atau tidak, gitu ya. Nah, ini namanya basic thinking. Yang kedua adalah level yang kedua adalah lupa istilahnya. Tetapi yang kedua ini adalah kemampuan untuk bisa mempraktekkan. Jadi misalnya begini, kalau saya bicara Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu semua ingat apa yang saya katakan, itu namanya basic thinking. Yang kedua, Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan apa yang saya contohin. Ini adalah level yang kedua. Saya lupa istilahnya apa gitu ya. Nah, level satu dan kedua ini Bapak Ibu, ini penting pada saat kita mengawari karir ya. Kita mudah paham, diarahkan jadi tahu, paham, dan kemudian ketika disuruh praktek kita bisa. Nah, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di level logika berpikir level 2 ini. Masuk ke level yang ketiga. Namanya adalah critical thinking. Critical thinking ini punya kemampuan untuk kritis melihat ada nggak yang tidak beres di tempat kerja kita, ada nggak yang tidak sesuai dengan aturan, ada nggak yang itu sebetulnya perlu diperbaiki. Itu namanya critical thinking. Nah, critical thinking ini kalau basic thinking atau dua level berpikir tadi itu mungkin cukup bagi kita sebagai seorang karyawan pelaksana. Tapi ketika kita ingin berkarir lebih baik, maka di situ kita harus punya kemampuan critical thinking, ya. Karena supervisor contoh, jabatan supervisor atau lower manager itu dibutuhkannya adalah critical thinking. Dia harus bisa melihat apakah tim di bawahnya itu bekerja sesuai dengan target, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan arahan atau tidak. Itu butuh critical thinking. Nah, ketika kita sudah masuk di level manajerial, bahkan mungkin top manajemen, kita butuh creative thinking. Creative thinking itu bisa menemukan cara-cara baru atau berinovasi. Nah, semuanya ini sebetulnya teman-teman sekalian bukan sesuatu yang dianugerahkan, tapi sesuatu yang harus kita latih ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu kita bicara logik, kemudian saya percepat aja untuk yang tiga terakhir. Effort. Effort ini adalah kemampuan kita dalam menghadapi tekanan. Kita ini akan menghadapi situasi yang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan. Ya, ada kalanya kita akan ketemu dengan masalah-masalah. Dan memang faktanya kita itu bertumbuh karena terus-menerus berhadapan dengan masalah dan menyelesaikan masalah itu. Nah, banyak di antara kita yang menyerah di fase tertentu dalam hidupnya sehingga dia tidak bertambah kapasitasnya, kompetensinya, bahkan karirnya gitu ya. Nah, maka di situ kita harus berani menghadapi tekanan, asertif, terbuka, dan punya kemampuan dan kemauan untuk belajar. Apa yang perlu saya pelajari? Apa yang harus saya benahi? Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian itu? Saya belajar apa dari situ? Nah, itu namanya effort, kemampuan kita untuk push the limit ya, keluar dari masalah kita. Dan apakah setelah keluar kemudian masalah itu selesai? Enggak, kita pasti akan ketemu masalah lagi, tapi masalah itu lebih besar dari masalah sebelumnya. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah lebih besar, tentu saja nah, kita kita punya chance, kesempatan untuk berprofesi di posisi yang lebih besar. Gitu ya. Jadi orang-orang yang berada di puncak karir seseorang, pasti dia adalah orang-orang yang paling berhasil atau bisa keluar dari masalah yang jauh lebih besar dari masalah yang biasa kita hadapi. Ini kita bicara effort. Selanjutnya adalah group skill. Ya, group skill ini adalah kemampuan kita dalam apa, Bapak Ibu? Kemampuan kita dalam kerjasama, bahkan interpersonal. Ya, interpersonal itu kan berinteraksi, kemudian memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Ini penting. Kenapa begitu? Di fase tertentu, pada saat awal kita berkarir, mungkin kita hanya mengandalkan kemampuan individu kita sebagai orang yang mahir di dalam satu bidang tertentu. Tetapi di masa depan, ketika kita sudah mulai berkarir, kita ada posisi tertentu, kita percaya dan
Ini baik Bapak Ibu, sepertinya ke Pak Rian Martian terkendala jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya. Eh, Bapak Rian Martian lagi terkendala di jaringan Pak. Untuk link absensinya biasanya dibagikan di akhir sesi nantinya ya. Jadi silahkan diikuti dulu ya Bapak Ibu untuk pemaparan materinya sampai selesai ya. Mohon maaf nih tadi mati ininya apa namanya internetnya. Saya lanjutkan ya. Sampai mana ya tadi ya? Sampai lupa ya. Logik. Baik Bapak Ibu, maaf terputus lagi. Ya, terakhir ya, ini terakhir adalah tentang etika kerja. Etika kerja. Jadi 87% orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena, nah ini nih, karena disebabkan tidak punya etika kerja yang baik. Nah, etika kerja ini kan bicara terkait dengan apakah dia itu disukai oleh orang lain atau tidak. Ya, kalau nggak disukai, sehebat apapun dia, tadi ya bicara college-nya, komunikasinya oke, kemudian organization skill-nya oke, leadership-nya oke, etik. Tapi kalau tidak ada etiknya, itu yang menyebabkan orang-orang itu dibenci oleh lingkungannya. Nah, kalau orang dibenci lingkungannya, maka nanti yang terjadi adalah bisa jadi mungkin kerjaannya bagus, tapi karena dia nggak disukai, akhirnya dia akan tersingkir, dibuat tidak nyaman, dan akhirnya dia harus keluar dari pekerjaannya itu. Oke, kurang lebih begitu. Mungkin sedikit, nggak tahu nih, sedikit atau banyak terkait dengan materi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, baik yang saat ini mungkin sedang meniti karir atau yang baru mau masuk ke dunia karir, atau mungkin ada di level yang lebih baik, yang ada di fase-fase yang sedang moncer-moncernya. Nah, supaya kita itu nanti terus karirnya menarik, menanjak, menaik, dan sukses di kemudian hari. Mudah-mudahan mungkin 7 area soft skill tadi bisa terus kita menerus tingkatkan, ditambah dengan digital mindsetnya yang harus kita perbaharui. Begitu Mas Syarul. Sementara
Silakan kalau ada tanya jawab atau diskusi mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Aryan Martian. Penjelasan yang disampaikan siang ini sungguh membuka wawasan kita ya tentang pentingnya digital mindset dan soft skill dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan dalam pekerjaan ya maupun kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita bersama, mari kita masuk di sesi diskusi dan tanya jawab ya, di mana ada 3 sesi tanya jawab ya yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu peserta. Di dalam satu sesinya ada 3 orang penanya ya. Kami undang peserta untuk bertanya secara langsung. Silahkan aktifkan fitur raise hand-nya. Dan saat dipersilahkan sebut nama dan asal instansi Bapak Ibu ya. Lalu sampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan diaktifkan fitur raise hand-nya ya. Atau juga bisa diklik aja, diketik aja di kolom chat ya. Baik, silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau Silahkan. memberikan sudut pandang yang berbeda juga nggak masalah saya kira. Silahkan Bapak Ibu, atau ada yang mau membahas tentang Romeo dan Juliet tadi? Silahkan. Iya. Oke, ini sudah ada 1 orang ya. Pak Imam, silahkan dibuka Silakan Pak kameranya Pak. Iman. Sebutkan nama, asal instansi, dan silahkan Pak. Baik Pak, mohon maaf ini kameranya mati karena jaringan juga di sini agak jelek ya. Kurang Baik, bagus kalau dalam keadaan nyala kameranya. baik silahkan Pak. Eh, sama. Izin bertanya Pak terkait ini etika kerja ya. Jadi ada pengalaman itu dari teman teman seperjuangan lah istilahnya Pak ya. Dia itu effort dan berambisi penuh Pak ya. Tapi memang karena dia memiliki atasan yang lebih dari dia ya, maksudnya di atasnya dia itu kerjanya terlalu slow, santai sehingga atasannya tersebut itu merasa kayak tersaingi gitu Pak, merasa kayak apa gitulah. Jadi orang ini yang ambisinya penuh ini dibuat merasa tidak nyaman sampai akhirnya dia Iya. dipindahkan dari kantor tersebut. Tanggapan Bapak itu seperti apa dan bagaimana cara kami sebagai orang yang punya ambisi dan effort yang lebih dari atasan kita itu menangani hal seperti ini gimana Pak? Parian, terima kasih Parian. Jadi pendeknya tadi itu ada orang yang dia sebetulnya punya effort tinggi ya untuk sukses gitu ya. Betul Pak, betul betul. Tapi dia Tapi punya atasannya yang terlalu slow Pak, nggak bisa menyimbangi oh, apa yang ide yang diberikan, terus apa yang penyelesaiannya seperti apa itu nggak bisa diimbangi Pak. jadi Jadi ini masalahnya justru malah ada dari atasannya ya. betul Pak, betul betul. Oke. Jadi ikatnya termasuk etika ya Pak. Kan Mm-mm. kita harus ngobrol terus, jangan sampai ini apa namanya, jangan sampai putus komunikasi terhadap di atasan. Jangan kita membuat keputusan sebelum atasan tahu itu. Nah, kadang Iya. kami yang terlalu menggebu-gebu sehingga menyelesaikan sebelum atasan suruh, Pak. Jadi atasan tuh merasa kayak, kenapa sih kalian melakukan hal ini gitu-gitu. Akhirnya dipindahkan di tempat yang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ditampung dulu apa gimana, Pak Syahrul? Siap, boleh langsung dijawab aja Pak Aryan. Iya, ini menarik ya. Jadi eh, gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, tantangan kita yang lain di luar dari tantangan kita sendiri adalah bagaimana menyikapi lingkungan yang tidak mendukung ya. Saya sebut lingkungan itu ya termasuk atasan, teman kerja, termasuk di situ ada juga politik perusahaan itu ada.
politik perusahaan itu kan persaingan tidak sehat ya, yang menyebabkan orang itu bermain politik di belakang layar. Nah, ini juga ada. Bagaimana? eh Mungkin alternatif saya ada dua. Pertama adalah kalau kita memang katakanlah ingin ada di situ atau gimana ya? Gini, kita itu bekerja itu kan harus menyamakan ritme ya atau budaya kerja ya. Dalam sebuah perusahaan itu ada budaya kerja. Budaya ini yang menjadikan setiap orang tuh punya karakteristik cara kerja yang sama gitu ya. Ini kita sebut sebagai budaya kerja. Nah, budaya itu akan selalu ada dalam perusahaan. Mau dibentuk dengan sengaja ataupun tidak, itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, budaya santai, budaya slow. Kalau tadi misalnya katakanlah ada pemimpin yang dia terlalu santai, tapi anak buahnya terlalu agresif, terlalu inisiatif, ini apakah salah? Ya, kita lihat apakah memang perusahaan itu memang ingin budayanya seperti itu. Contoh misalnya begini ya. Kan kalau kita bicara terkait dengan teorinya ya, itu ada yang namanya budaya budaya perusahaan itu kan ada empat. Ada budaya demokratis, ada budaya pasar, ada budaya keluarga, ada budaya yang sifatnya itu birokratik. Nah, ini jelas tiap perusahaan beda-beda. Misalnya, contoh birokratik itu kan harus sesuai dengan prosedur, taat pimpinan. Di militer itu tidak demokratis. Jadi seseorang meskipun kreatif tidak bisa mengambil keputusan sendiri meskipun dia pintar. Kalau dia harus nunggu perintah atasan. Jadi apa namanya area dia untuk berkreativitas itu menjadi sangat kecil. Tapi ada perusahaan yang justru malah menghendaki anak buah itu kreatif. Nah, teman-teman kita harus paham apakah budaya kerja yang dibangun di perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, kita sebaiknya menyesuaikan gitu ya. Sebaiknya menyesuaikan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, berarti kan sebenarnya kita tidak cocok antara budaya kerja kita dengan budaya kerja perusahaan itu. Terlepas dari budaya kerja perusahaan ini baik atau tidak ya. Karena kita tidak bisa menjadi seorang hero, apalagi anak baru. Nah, pilihannya adalah apakah kita nanti menyesuaikan dengan budaya tersebut. Atau yang kedua, kita mencari perusahaan lain yang karakteristik budayanya cocok dengan kita gitu ya. Karena biasanya ada istilah begini, seekor burung akan selalu terbang dengan yang berbulu sama. Artinya kita itu pasti akan mencari lingkungan kerja yang karakteristiknya itu cocok dengan cara kerja kita. Jadi kalau memang katakanlah kita nyaman di situ, saya suka maunya di situ ya ikuti budaya perusahaannya. Kalau tidak nyaman, karena budaya perusahaan itu tidak selalu baik ya, ada kalanya budaya perusahaan itu juga buruk atau tidak tergantung. Nah, kita mungkin perlu mencari alternatif perusahaan yang bekerja sesuai dengan karakteristik atau budaya yang kita anut dan kita yakini. Begitu kurang lebih mungkin. Silakan Mas Syarul. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Bagaimana Pak Imam? Apakah sudah diterima jawabannya Pak? Atau masih ada Eh, yang mau didiskusikan lagi Pak? Baik Pak. Eh, Begini Pak Rian, izin menambahkan ya Pak ya. Kalau Ya, ya. misalkan dari budaya lingkungannya memang dari pusat misalkan kan kita ini punya cabang-cabang banyak ya. Jadi Iya. setiap dari perusahaan itu menginstruksikan dari pusat menginstruksikan bahwa setiap orang itu bisa berkreativitas dan berinovasi karena memang perusahaan ini menuntut kita untuk terus maju dengan Hmm. era yang zaman sekarang, Pak. Nah, Oke. masalahnya di cabang atau di bagian bawahnya lagi atau di unit pelayanannya itu tidak menerapkan budaya itu, Pak. Nah, Iya. tapi orang yang berambisi ini penuh dengan ide dan apa istilahnya ya, Pak? Penuh dengan semangat yang menggelora ya istilah. Itu Hmm. melakukan itu, Pak, melakukan perintah dari pusat gitu. Cuman memang atasannya yang terlalu slow, terlalu santai karena memang perusahaan ini juga sudah sangat apa ya? Memang nyaman Pak sih istilahnya. Kalau kita sebagai anak muda itu kita sudah masuk di era zona nyaman gitu loh Pak. Jadi untuk cari di tempat lain itu kayaknya akan lebih
banyak tekanan yang didapatkan, tapi di tempat ini kita tuh punya zona yang nyaman gitu. Jadi untuk pindah sangat sulit lah Pak. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi tanggapan Bapak untuk menurunkan ini semangatnya apa ya? Semangat gelorannya ini orang yang berambisi penuh itu di orang yang terlalu slow itu seperti apa Pak? Atau komunikasinya gimana supaya atasan enak, kitanya juga enak gitu. Seperti itu ya. Apa ditangkap Iya. dengan jelas? Kalau dalam kalau dalam organisasi, kita balik lagi, organisasi kita tuh memberikan kesempatan untuk terbuka nggak? Kalau memberikan kesempatan terbuka untuk menyampaikan pendapat, sampaikan. Tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah memaksakan pendapat kita itu. Kan gitu ya. Yang kita hadapi adalah pemimpin. Pemimpin itu dia ada relasi kuasa dengan kita. Masalahnya kan di situ. Kalau ada relasi kuasa, itu kita hanya sebatas bisa menyampaikan, tapi tidak bisa memaksakan. Beda posisinya kalau kita pemimpinnya. Kalau kita posisinya pemimpinnya, ya kita bisa memaksakan itu dengan kuasa yang kita atau kewenangan yang diberikan perusahaan ke kita. Dan menurut saya begini ya, eh sebetulnya pertanyaan yang tadi disampaikan itu hampir selalu ada di setiap webinar-webinar. Pertanyaan umumnya misalnya begini, bagaimana kalau saya menghadapi pimpinan saya yang begini, begitu, begini, begitu. Nah, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban kenapa begitu. Ya karena si pimpinan itu kan tidak hadir di ruang kita kali ini, kan begitu ya. Jadi kita tidak bisa ya bahasa bahasa ininya bahasa apa namanya normatifnya ya sampaikan saja. Tapi kita tidak ada jaminan dia mau menerima. Kenapa? Ya balik lagi dia pemimpin. Nah, kita tahu ilmunya karena ikut webinar ini misalnya. Tapi si pimpinan itu nggak bisa kita bilang, Pak, kemarin saya ikut webinar, pembicaranya bagus, gini-gini. Terus kita sampaikan dia. Oh, itu dia juga bisa marah tuh. Gitu. Jadi balik lagi memang kasus-kasus semacam ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab atau disolusikan. Kenapa? Karena eh, ya tadi orang yang kita sebut itu tidak ada di ruangan ini dan kita juga tidak paham bagaimana cara mengendalikan atau mempengaruhi dia. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita misalnya katakanlah yakin bahwa oh perusahaan udah kasih arahan kok, kita boleh kreatif, kita boleh ngasih pendapat dan segala macam. Nah, kita sampaikan ke si pemimpin itu. Tapi kalau tidak, kan sebenarnya kan pasti kita ada yang mendukung teman kita, rekan-rekan kerja kita. Kan bisa, kita juga bisa sama-sama menyampaikan itu ke atasannya dia lagi. Kan begitu ya. Kan nggak mungkin seseorang itu kalau dia disampaikan satu, dua, tiga, kemudian hampir semua karyawan kok menyampaikan, mengeluhkan atasannya langsung dia begitu, kemudian atasan di atasnya lagi kok cuek-cuek aja. Kalau cuek-cuek saja, berarti sebetulnya budaya perusahaan yang dibangun tadi itu tuh dia sifatnya itu hanya sebatas jargon, bukan sesuatu yang ingin diterapkan dalam perusahaan kita. Berarti antara budaya perusahaan dengan fakta di lapangan itu tidak nggak cocok gitu. Gitu. Mungkin begitu ya, Mas. Oh baik Pak, terima kasih atas masukannya Ya, Pak. siap. Cukup Pak Syarul, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Rian Mardian. Baik, selanjutnya Bapak Agung Hendri Lesmana. Silakan Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya. Perkenalkan nama saya Agung Hendri Lesmana, biasa dipanggil Lesmana, Pak ya. Saya mungkin jabatan untuk sekarang sih kita berada di mekanik saja sih. Terus gini Pak ya, ada yang mau saya tanyakan tentang apa tadi ya, 7 ya Pak ya, 7 untuk pelu tadi ya, kolek gitu ya. Itu Ya. kan kita sudah meningkatkan banyak soft skill Pak ya. Terus apakah itu juga kita harus meningkatkan juga hard skill kita? Tetapi untuk kompetensi sendiri sih saya sudah banyak mengikuti training-training maupun sertifikat sih begitu Pak. Terus banyak juga sih untuk budaya kerja di lapangan sih. Kadang betul itu Pak, kadang tidak sesuai dengan fakta Pak ya. Kadang Hmm. kita apa ya dari pimpinan kita sendiri kadang ngomong seenaknya aja sih Pak. Kadang-kadang tiba-tiba kita tidak punya leadership ini itu dan lain-lain Pak. Terus yang kedua itu anak buah juga kadang-kadang bipas Pak langsung Pak gitu. Maksudnya lewat belakang Pak ya. Biasanya seperti itu. Nah terus
kita sudah sikapi, kita sudah tegur, tetapi masih melakukan hal itu, Pak. Mungkin bisa tanggapannya, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi yang kedua itu yang ditegur siapanya, Pak? Yang melakukan bypassnya tadi. Bypass itu di bawah kita, Pak, biasanya, Pak. Hmm. Anggota di bawah, Pak. Itu melakukan bypass, dia lewat misalnya lewat SPP atau foreman mekanik langsung begitu loh, Pak, biasanya, Pak. Kan Tanpa kita kan melalui di kita sini. gitu ya. Ya, betul. Kita di sini kan selaku sebagai M1 kan berarti tinggi, Pak ya. Berarti Hmm. kan kita senior lah bahasanya seperti itu. Nah, Iya. kadang-kadang mereka tidak mau menghargai kita sedangkan kita sudah melakukan pendekatan seperti itu sih, Pak. Secara terbuka sih biar sama-sama enak juga kerja, Pak. Seperti itu, Pak. Terima Ya. kasih. Baik, Pak Lesmana. Pertama ini tentang tadi Pak Lesmana prinsipnya setuju bahwa kita perlu membangun soft skill. Tapi bagaimana dengan hard skill? Apakah itu penting? Baik, tergantung kita ada di posisi mana, Pak ya. Jadi sebenarnya begini, semakin tinggi jabatan seseorang, maka kebutuhan hard skill itu, kebutuhan kita dalam soft skill itu semakin tinggi. Karena yang kita pakai setiap hari adalah kemampuan soft skill kita. Tetapi bukan berarti kemudian hard skill kita abaikan. Karena kalau kita tidak paham urusan hard skill, kita nanti akan dalam tanda kutip mudah dibodohi oleh anak buah kita atau bawahan kita. Misalnya begini, saya manajer keuangan, tapi saya tidak ngerti eh, standar laporan keuangan yang betul. Karena standar menyusun standar keuangan yang benar itu kan bagian dari hard skill, gitu ya. Nah, maka kita akan yes aja, yes aja dengan laporan itu. Padahal bisa jadi di situ laporannya ada yang keliru, ada yang salah, dan lain sebagainya. Jadi, pada awalnya, ketika kita posisi-posisi di level bawah atau dalam posisi memulai karir, pasti hard skill, Pak. Tapi jangan kemudian kita itu melupakan kalau kita ingin naik peringkat, naik karir dan lain sebagainya, maka di situ soft skill pasti dibutuhkan. Dan soft skill, hard skill dan soft skill ini dilatih sebetulnya dua-duanya. Nah, ada fasenya di mana ketika kita naik karir itu soft skill menjadi lebih dominan. Tapi balik lagi bukan berarti kemudian hard skillnya dihilangkan gitu ya. Minimalnya itu kan begini, kalau dibicara kompetensi itu kan ada yang namanya eh, KSA, knowledge, skill sama attitude. Ya, minimalnya kita masih tahu lah punya pengetahuan atau knowledge. Itu bicara knowledge terkait hard skill itu. Meskipun kita tidak mengerjakan, tapi kita tahu bahwa ini ada yang keliru, ada yang tidak. Jadi saya setuju bahwa eh, hard skill itu tetap dibutuhkan, tapi tidak untuk kita sebagai yang mengerjakan, kan? Karena pasti sudah bukan kita lagi yang mengerjakan. Kalau di level manajerial ya, yang mengerjakan adalah tim di bawah kita. Tapi kita harus tahu supaya nanti kita tidak dalam tanda kutip itu dibodohi oleh bawahan kita. Ini yang pertama. Nah, terus yang kedua terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap bawahan yang dia shortcut langsung melewati kita. Mungkin pertama sebelum kita memberikan teguran atau mengingatkan dia, perlu kita pahami dulu kenapa kok si anak buah ini bisa berperilaku semacam itu kepada kita. Ya, ada dua sudut pandang. Pertama bisa jadi karena dia tidak tahu, ya tidak tahu bahwa saya itu harus harus dijadikan sebagai jembatan penghubung komunikasi antara dia dengan atasannya kita misalnya. Maka di situ harus dikasih tahu. Atau yang kedua, jangan-jangan dia tahu tapi tidak mau. Nah, kalau tidak mau berarti apa yang salah dengan kita sehingga kok kita dilewati? Jangan-jangan sebetulnya tadi ada interpersonal skills yang mungkin terabaikan dari kita. Kan gitu ya, interpersonal skill dari bagian mana tuh dari college itu. Kaitannya dengan kemampuan komunikasi, jangan-jangan misalnya. Nah, jangan-jangan kita ada kemampuan komunikasi atau cara komunikasi kita yang salah dengan teman kerja kita atau bawahan kita sehingga mereka enggan, sungkan, atau malah tidak nyaman berinteraksi langsung dengan kita. Kan gitu ya. Nah, ini mungkin yang satu bisa jadi ada salahnya di dia, kalau ada salahnya di bawahan kita ya dikasih tahu, atau bisa jadi justru dia tahu tapi nggak mau. Nah, ini berarti kan yang salah ada di kita. Begitu, Pak. Jadi mungkin perlu untuk membedah lebih lanjut penyebabnya apa.
Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian Martian. Terima kasih Pak Agung Henry Lesmana. Baik, kepada Bapak atau Ibu Vincentius, kami persilahkan. Pak. Silakan, Pak Vincent. Iya, suara saya terdengar ya, Pak ya? Jelas, jelas. Iya, ya, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Rian ya. Terima kasih buat presentasinya sebelumnya yang sangat menarik sekali ya begitu. Perkenalkan Pak, saya Vincent, saya dari Sidoarjo. Ada satu pertanyaan Pak dari saya. Kebetulan saya latar belakangnya adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta juga, dan saya juga menjadi pengajar di salah satu kampus swasta begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini Pak. Bagaimana apa yang menjadi pikiran kita, Pak, itu mampu dikomunikasikan ketika sesuatu itu bersifat cukup rumit, Pak, atau cukup kompleks ya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi hal yang mungkin cukup rumit, cukup kompleks, kemudian kita mencoba untuk menyederhanakannya dan menjelaskan kepada audiens begitu, Pak ya. Misalkan ketika di perusahaan saya sebagai middle management menjelaskan sesuatu yang sifatnya operasional yang ada di bawah kepada upper management yang cara berpikirnya sifatnya hanya strategis begitu. Ataupun juga di kampus saya misalkan kan di kampus biasanya ada yayasan begitu ya Pak ya. Nah, ketika kondisi di kampus ini cukup kompleks, cukup rumit, terkadang yayasan tidak terlalu mau tahu permasalahan yang secara spesifik ya. Jadi inginnya hanya sesuatu yang sederhana. Nah, yang mungkin menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana menjelaskan sesuatu yang kompleks ini, yang rumit, menjadi sesuatu yang sederhana. Sedangkan menurut saya, Pak, ketika sesuatu itu kita kompromis begitu ya, sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks, perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi mereka ingin menerima sesuatu yang sederhana, maka akan ada kompromis sehingga poin dari penjelasan itu menjadi turun begitu Pak, karena mereka hanya meminta sesuatu yang sifatnya sederhana, sedangkan kita yang di lapangan seringkali menghadapi permasalahan yang sangat begitu kompleks. Nah mungkin itu Pak menjadi pertanyaan saya, solusinya seperti apa ya antara menjelaskan sesuatu yang kompleks, pendekatan apa yang kita gunakan untuk bisa menjelaskan menjadi lebih sederhana, namun tidak menggeser makna yang sebenarnya begitu. Nah mungkin itu aja Pak dari saya, terima kasih. Oke, ini Pak Vincent bicara terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi, mengkomunikasikan sesuatu yang kompleks ya, sementara orang lain pengennya sederhana gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Baik, jadi begini Bapak Ibu, dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari ya, komunikasi itu, kemampuan komunikasi adalah kemampuan mempengaruhi. Ya, jadi barang siapa yang komunikasi itu sebetulnya feedback. Komunikasi bukan kemampuan, kan kita tahu secara teori komunikasi adalah proses menyampaikan sebuah informasi dari seorang komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, kan gitu Pak ya. Ya, ada Iya. 4 unsur di situ. Ada proses, ada komunikasi, ada informasi, ada komunikan, ada komunikator. Nah, tetapi sebetulnya ini belum selesai. Ada satu lagi, karena ketika seseorang menyampaikan ada 4 unsur ini, belum tentu seseorang itu sedang berkomunikasi. Gitu ya. Nah, komunikasi yang sesungguhnya itu adalah feedback. Feedback itu adalah apa respons dari seseorang yang kita ajak komunikasi. Saya ambil contoh misalkan begini. Kalau saya punya anak atau saya punya anak buah. Saya bilang, Mas, tolong rapikan ruang kerja saya. Kan gitu ya. Nah, nanti ketika responnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, mungkin dia sudah merapikan, tapi kok tidak sesuai dengan harapan saya, itu yang namanya feedback. Nah, berarti yang harus kita lakukan itu adalah berarti yang salah adalah bukan orang yang merespon, ya, bukan orang yang merespon komunikasi saya, tapi cara saya berkomunikasi kepada dia yang kurang jelas. Nah, makanya setiap kemampuan komunikasi itu, seseorang yang punya kemampuan komunikasi yang baik adalah seseorang yang dia bisa menggunakan bahasa sesuai dengan siapa yang diajak bicara, Pak. Nah, ini nanti butuh skill lagi. Misalnya begini, eh, ada kalanya kita itu perlu menyederhanakan sesuatu, gitu ya. Ada kalanya ya tergantung kepada siapa kita berkomunikasi kan gitu.
Nah, gitu. Jadi kalau saya berprinsipnya ke situ, Pak. Jadi kemampuan kita dalam membahasakan sebuah informasi ya kepada siapa yang kita ajak bicara, justru disitulah esensi dari communication skill itu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita itu terjebak dengan ketika bahasa kita lebih tinggi, lebih rumit, lebih keren, lebih lebih ke lebih susah dipahami. Itu seolah-olah wah ini kok dia dialektikanya tinggi banget, komunikasinya keren banget gitu. Padahal sebetulnya pertanyaan adalah audiens paham nggak dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau saya saya pelajari ilmu tadi Pak. Kalau mungkin nyimak di depan ada yang namanya neuro linguistic programming. Nah, salah satu apa namanya hikmah yang saya pelajari dari ilmu NLP itu adalah bagaimana bisa menyederhanakan sebuah informasi sehingga informasi itu meskipun katakan informasinya tidak bias tapi bahasanya itu menjadi mudah untuk dipahami. Itu salah satunya begitu. Jadi ada kalanya saya menyampaikan materi college ini tergantung siapa audiens saya. Kalau audiensnya katakanlah misalnya anak-anak SMA misalnya, saya akan gunakan bahasa lebih sederhana tapi tidak keluar dari konteks yang ini saya sampaikan. Begitu. Kalau di forum ini saya tidak bisa mengcapture karena mungkin bisa jadi apa namanya area peserta itu bisa jadi ada fresh graduate, ada para pemimpin itu saya tidak bisa mengcapture itu. Makanya saya menggunakan bahasa yang lebih umum. Tapi prinsipnya komunikasi itu adalah feedback dan kita tidak bisa menyalahkan feedback seseorang karena feedback itu bagian dari keberhasilan kita dalam mengkomunikasikan sesuatu. Mungkin begitu, Pak. Saya tidak menjawab secara detail, apalagi sampai kepada teknikal. Tapi prinsip dasar dalam komunikasi itu salah satunya adalah nanti tentang feedback. Dan yang kedua satu lagi, Pak. We cannot not communicate. Gitu. Kita itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya. Jadi misalnya diamnya kita di depan orang lain itu juga sebetulnya kita sedang menginformasikan sesuatu. Nah, diam itu bisa dipersepsikan macam-macam. Sombong, sakit, bad mood, atau memang enggak atau apa. Nah, tergantung kepada persepsi orang. Nah, kemampuan komunikasi yang baik itu adalah bagaimana caranya komunikasi itu yang baik adalah menghindarkan persepsi-persepsi buruk dari atau persepsi-persepsi yang salah dari cara kita berkomunikasi itu. Gitu, Pak. Kurang lebihnya, Pak Vincent. Ya, izin menanggapi ya Pak ya. Jadi kalau Silakan, dari silakan. saya setuju ya dengan Pak Rian bagaimana tadi goals-nya adalah untuk menyederhanakan pesan yang kita berikan tanpa Iya. menimbulkan apa ya penyimpangan makna begitu atau bias gitu. Jadi mungkin poin yang saya dapatkan dan saya pun juga setuju. Jadi saya tetap tujuan saya tetap bagaimana menyederhanakan itu informasi yang saya sampaikan, tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjelaskan itu ketika saya berusaha untuk menyederhanakan makna yang sebenarnya tidak bergeser begitu atau tidak menyimpang. Nah, itu sepertinya perlu persiapan dan perlu proses begitu ya Pak ya, perlu pembelajaran lebih Betul, lanjut gitu. Mungkin itu poin yang betul. saya dapatkan. Iya, Ya, iya. Setuju, Pak. Karena memang gini, kita ini gini lah, kalau di sini di audien ini ada kurang lebih 202 orang peserta, Pak ya. Itu mungkin menerima informasi yang sama atau mendengarkan diskusi kita, Pak. Tapi bisa jadi kalau kita bedah 200 orang itu, kira-kira apa tanggapan peserta lain terhadap diskusi kita berdua itu bisa jadi beda-beda, Pak. Ini uniknya isi kepala manusia. ya betul Pak. Jadi memang kita itu dalam komunikasi akan terdibatasi oleh area berpikir kita. Karena begini, persepsi seseorang itu kan sangat dipengaruhi oleh referensi dia kan. Ya, betul. Referensi Background seseorang, knowledge begitu. referensi knowledge-nya, buku apa yang dia baca, berita apa yang sedang dia ikutin. Kalau dia orangnya bacanya buku politik misalnya, maka obrolan-obrolan yang nggak jauh dari politik pun pasti masuknya ke situ. Misalkan pernah, kalau kita sering iseng-iseng bahas tentang sepak bola, nanti di bawahnya mesti ada yang komentar nyinyirin presiden kan nggak nyambung, Pak. Iya, betul. Karena dia setiap hari
itu yang dia masukkan ke dalam isi kepalanya dia gitu, sehingga nah ini yang menarik. Dan memang kayaknya kalau bicara komunikasi, kita tuh tidak bisa membuat 100% orang itu setuju atau memiliki persepsi yang sama dengan kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya mendekatkan gap mispersepsi itu menjadi memiliki persepsi yang sama dengan kita. Tapi kita juga tidak bisa mengontrol, mengendalikan isi pikiran orang lain. Itu menjadi tantangan kita, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, Iya. begitu Terima Mas kasih Haro. banyak, Pak Rian. Sama-sama Pak Ya, Vincent. terima kasih. Ini Ya, diskusinya serius dan seru ini. ya, Oke, Pak. baik. Terima kasih Pak Rian Martian. Terima kasih Pak Vincent. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan langsung lagi untuk pertanyaannya? Dipersilahkan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, kalau tidak ada ya, ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Saya pilih-pilih aja ya Bapak Ibu, karena mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat ini mungkin sudah terjawab atau kesinggung dikit ya dari Ya. penjelasan dari Bapak Rian Martian tadinya. Izin Bapak Rian, saya bacakan untuk pertanyaannya ya dari peserta untuk di kolom chatnya. Untuk masalah lokasi pekerjaan Pak, masih banyak perusahaan yang mengharuskan kehadiran di kantor. Jadi belum menyukai konsep work from anywhere atau bekerja dari mana saja ya. Bagaimana pendapat Bapak untuk hal ini, Pak? Silakan, Oke. Pak. Jadi tadi memang kita bahas salah satu digital mindset atau tempat kerja di masa mendatang adalah bisa work from anywhere. Tetapi balik lagi, bisa jadi begini ya, dalam menerapkan digital mindset di seluruh perusahaan itu butuh pemahaman bersama. Tidak hanya pemahaman, tapi juga butuh tools kerja yang harus disesuaikan. Misalnya begini, kebetulan di tempat kami itu sudah menerapkan apa namanya remote working ya, bekerja jarak jauh di saya dengan tim. Jadi masing-masing bekerja di di tempat mereka masing-masing. Sejak kapan? Sejak pandemi. Jadi dulu tanpa sengaja kita harus tutup kantor karena ya pandemi itu. Jadi di satu sisi ada pandemi, semua orang bekerja di ruangnya masing-masing. Pas kebetulan kantor kita sewa dan habis habis ininya apa namanya masa sewanya. Terus akhirnya udahlah sementara di rumah aja dulu. Nah, setelah selesai pandemi kita tawarin tawarin lagi mau ngantor lagi nggak? Dan teman-teman nggak pada mau gitu. Jadi karena sudah terbentuk ternyata bekerja tanpa kantor itu juga bisa. Nah gitu. Tapi Bapak Ibu perlu kita lihat bahwa bekerja tanpa kantor itu di satu sisi itu adalah sebagai bentuk adaptasi kita kepada perubahan ke era digital. Tapi di sisi yang lain itu juga ada tadi makanya saya bilang ada di dua sisi apa namanya bisa dua mata pisau. Ya bisa jadi bisa memotong menjadi solusi tapi juga bisa melukai kita. Manakala apa? Jika resources kita ya tidak siap untuk ke situ. Misalnya begini, ketika seseorang bisa work from anywhere, bisa nggak memastikan bahwa kita itu yang pasti gini, kalau eh, saya dan tim bekerja di masing-masing, satu saya harus punya kepercayaan bahwa tim saya sedang bekerja. Jadi saya tidak harus pasang CCTV atau saya tidak harus membuat tim saya itu melaporkan kegiatan menit per menit, jam per jam atas aktivitasnya. Nah, dirubah konsepnya. Jadi tidak mengawasi pekerjaannya, tapi minta hasilnya, gitu. Jadi hasilmu target hari ini apa? Nah, itu yang harus dibangun. Jadi tidak serta-merta kemudian mengubah cara kerja, tapi tidak mengubah eh, manajemen kontrol sistemnya. Nah, yang paling sulit kan sebenarnya kan bukan mengubah cara kerjanya, tapi manajemen kontrol sistemnya. Jadi alih-alih kita misalnya katakan, oke kita digital mindset mulai besok kita kerja di rumah masing-masing. Semuanya nanti bingung ya. Ada yang santai, ada yang nggak kerja gitu. Karena belum terbiasa. Nah, makanya di situ harus ada manajemen kontrol sistemnya juga yang mendukung ke situ gitu. Ya, jadi kalau memang katakanlah perusahaan itu belum sampai ke situ, bisa jadi faktornya satu, apakah digital mindset ini udah merata atau belum. Yang kedua, mindset aja nggak cukup Bapak Ibu. Ya mindset aja berarti ada butuh skill set. Jadi cara kerja remote working itu beda dengan cara kerja kantoran gitu.
Ya, mungkin itu bisa kita bahas next time lah terkait dengan saya kebetulan juga sering mengisi materi terkait dengan remote working, sharing tentang bagaimana sih cara di perusahaan kami menerapkan bekerja jarak jauh tapi kok tetap efektif gitu. Mungkin next time bisa kita bahas. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian Martian untuk jawabannya ya. Baik, ini ada satu lagi Pak. Dari pertanyaan di kolom chat ini, bagaimana ya Pak ketika kita berada di lingkungan kerja yang toksik? Banyak sekali terjadi kelompok-kelompok dan tiap kelompok saling mencari kesalahan tiap kelompok. Jadi yang untuk kita lakukan melebur agar suasana kita bekerja netral atau bisa masuk tiap ke setiap kelompok gimana itu Pak? Ya, tergantung posisi kita. Kalau saran saya, kalau kita posisinya tidak punya pengaruh, perusahaan itu toksik, apalagi toksiknya berat, tinggalkan aja. Nah, itu kalau saya ya. Kan ini kan eh, pendapat boleh ya. Tapi kalau teman-teman semua masih butuh, ya bertahan saja gitu. Artinya sambil menunggu momentum yang tepat bagi kita untuk bisa menemukan perusahaan yang lebih positif gitu. Tapi kalau kita punya posisi, bisa punya pengaruh, apalagi punya kendali, maka kita bisa bisa mulai memperbaiki toksik itu. Karena toksik ini juga budaya. Ya. Kumpul ketemu orang yang sama-sama toksik, klop tuh gitu. Nah, sementara kita itu jadi orang yang aneh gitu ya. Nah, kalau perlu kita mencari orang-orang yang satu circle dengan kita. Nah, satu circle dulu dengan kita. Mana yang karena tadi saya sampaikan seekor burung akan selalu terbang dengan yang berbulu sama. Jadi nggak mungkin seekor elang tuh terbang main sama merpati. Merpati dengan burung pipit tuh nggak mungkin. Mereka jalan sendiri-sendiri. Maksud saya adalah kita harus menemukan circle kita. Ya, circle kita ada nggak orang-orang yang baik di situ? Ya kumpul di situ. Nah, nanti di situ akan ada dalam tanda kutip ya. Ini yang kita sebut sebagai politik dalam perusahaan. Mana yang paling besar pengaruhnya? Itu apa? Karena begini, di dalam perusahaan itu tidak selalu orang tuh buruk semua, baik semua. Nah, ada kalau saya bilang di dalam kurvanya itu ada kurva normal. Ada ekstrim baik, ada ekstrim buruk, tapi ada yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah ini adalah mereka yang swing sifatnya. Tergantung siapa yang paling dominan. Nah, dominan atau siapa yang pengendalinya. Jadi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan atau dipengaruhi oleh seberapa banyak yang dominan. Nah, ketika muncul pemimpin yang baik, yang dia juga punya strong karakter, maka orang-orang yang tengah ini, dan ini jumlahnya banyak 80%. Jadi 80% orang dalam perusahaan itu, dia sebetulnya terbawa arus, tergantung mana yang paling kuat. Gitu. Bukan berarti baik, bukan berarti buruk. Mereka yang ngikutin aja. Atau zona aman. Dia nggak mau cari masalah gitu. Tapi ada orang yang nggak nyaman dengan situasi yang buruk itu. Nah, ini berarti zona orang-orang baik tuh. Gitu. Tapi ada juga zona orang-orang buruk. Dan mereka itu selalu akan bertempur membuat pengaruh gitu ya. Ada garis namanya garis kontinum ya. Garis abu-abu di situ. Nah, kita harus temu dulu orang-orang baik itu siapa saja. Meskipun baik atau buruk darinya persepsi juga ya. Nah, kemudian pelan-pelan kita mulai menulari gitu. Mencari pengaruh, mencari mencari pengaruh lebih besar lagi. Kalau sudah kuat, maka sebenarnya yang toksik-toksik ini lama-kelamaan juga akan akan semakin berkurang dan akan terkucil dalam artian itu akan menjadi kelompok kecil saja. Pilihannya nanti ada dua. Mereka itu akan berubah atau yang kedua dia akan keluar. Nah, tapi kalau kita tidak punya pengaruh itu, pengaruhnya kecil, jumlah kita nggak banyak, ditambah dengan atasan kita juga yang tidak support dengan hal-hal yang baik menurut kita, ya kan sebetulnya pilihannya dua tadi, bertahan menjadi minoritas tadi, yang kedua adalah mencari perusahaan lain yang dia punya punya apa namanya lingkungan yang lebih lebih positif begitu. Begitu. Oke, terima kasih Pak Rian Martian atas jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapat pelajaran yang terbaik ya dan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Baik, terima kasih Pak Rian. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Semoga ilmu yang Bapak Ibu dapatkan bermanfaat buat masa depan yang lebih baik lagi.
Baik, sebelum kita masuk dalam sesi pengisian absensi ya, izinkan saya untuk melakukan dokumentasi kegiatannya pada sore hari ini. Izin Bapak Ibu silahkan membuka kameranya semua Pak. Saya akan melakukan dokumentasi, mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Silahkan dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Sebelum saya mengambil gambar, silahkan dibuka semua kameranya. Oke, di slide pertama di sini ada 5 slide ya Bapak Ibu, mohon ditahan ya. Menghadap kamera semua, 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu, ada 5 slide Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Kemudian terakhir slide kelima. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dokumentasi telah kami ambil ya. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, saat ini kami akan masuki untuk sesi pengisian link absensi ya. Izin saya ingin menjelaskan dulu ya Bapak Ibu terkait tata cara pengisian absensi ya. Sebelum saya share untuk kode barcode dan link absensinya. Izin share screen Bapak Ibu. Ini apakah sudah terlihat di layar ya? Nah, untuk tata cara pengisian absensi, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur scan barcode ya di aplikasi Google ya, atau bisa juga mendownload aplikasi barcode scanner di Play Store atau App Store ya. Tapi semuanya di gadget Bapak Ibu masing-masing, mungkin di aplikasi Google ada fitur scan barcode ya. Kemudian silahkan di scan nanti barcode yang akan saya share. Kemudian tata cara pengisian absensi yaitu yang perlu Bapak Ibu pastikan email jangan sampai salah ya. Emailnya yang dimasukkan nanti di link absensinya. Email jangan sampai salah agar sertifikat terkirim. Kemudian masukkan email pribadi yang aktif peserta ya. Kemudian diisi nama lengkapnya. Untuk nama instansinya, pilih salah satu dari instansi yang sesuai dengan data peserta ya. Apakah dari perusahaan, pemerintahan, mahasiswa, atau universitas, atau umum ya. Kemudian silahkan isi nama instansi yang sesuai dengan data peserta. Atau kemudian isi jabatannya ya. Jika belum ada, silahkan dituliskan atau diklik tanda strip aja ya. Kemudian kota domisili silahkan diisi, provinsi, alamat lengkap, dan nomor WhatsApp yang aktif ya. Kemudian seperti ini tampilannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah berhasil dan terkirim ya untuk pengisian link absensinya. Nah, ini tampilan sertifikat yang akan Bapak Ibu terima nantinya setelah mengisi link absensi dengan benar ya. Sertifikat elektroniknya. Nah, saya tampilkan beberapa agenda kami di bulan Mei ini ya, di 2025. Di agenda pertama itu sudah lewat ya di tanggal 9 Mei, kemudian di tanggal 15 Mei, kemudian agenda ketiga yang dilaksanakan hari ini ya, sekarang ini. Kemudian jangan sampai lewat nanti ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan agenda keempat ya, terkait seminar bertema Future Skill 2025 kompetensi wajib tenaga kerja di era industri modern. Jangan sampai lewat ya Bapak Ibu. Untuk mengetahui infonya itu bisa Bapak Ibu hubungi kami di nomor 0821 5060 0278. Kemudian Bapak Ibu juga bisa Mohon baca maaf, info barcode-nya tersebut. tadi bisa diulang, Mas? Karena... Oh, belum. Oh, Link belum ya? barcode-nya belum saya share. Ya. Oh, iya. Untuk mengetahui info seminar kami bisa dicek juga di sosial media kami di Instagram di @seminarkita.id, kemudian di web kami www.seminarkita.id. Kemudian bisa Bapak Ibu juga mendukung kami di
sosial media Facebook Prosit Academy dan di Instagram @prositacademy dan di web kami www.prositacademy.com. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian link absensi sebelum saya share ya untuk kode barcode kodenya dan link absensinya. Nah, berikut barcode-nya ya, silahkan di-scan masing-masing di gadgetnya. Saya berikan waktu beberapa menit ya. Izin Bapak Rian Martian, mohon ditunggu sebentar ya sebelum kami closing. Izin Kak, ini yang di kolom chat link apa ya? Nah, ini link absensinya juga Pak. Untuk yang saya tampilkan itu link barcode-nya. Bisa di-scan, bisa juga diklik aja linknya Pak. Pak, udah ngisi di email nggak otomatis turun tuh. Kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian, dipastikan email yang dimasukkan itu benar dan aktif ya, sesuai dengan email Bapak Ibu yang digunakan di HP ya. Kalau sudah mengisi absensi, sudah selesai ya Mas ya, berarti ya. Ini daftar harus. Baik, baik Bapak Ibu sudah mengisi link absensi semuanya. Saya sih sudah. Oke, Bapak Ibu sudah mengisi link absensi semuanya Pak. Saya sudah. Baik kalau sudah ya. Sebelum kita mengakhiri acara seminar hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Rian Martian sebagai closing statement Pak? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih masih menyimak. Tidak banyak sih sebetulnya yang ingin saya coba sampaikan. Mungkin ini sebatas kesimpulan saja ya bahwa eh, dunia sudah berubah yang berakibat kepada karakteristik pekerjaan juga menjadi berubah. Perubahan itu paling tidak membawa dua dampak ya. Dampak pertama adalah kita harus punya digital mindset. Digital mindset ini tidak hanya tentang kita, oh saya paham kita sedang ada di dunia digital, tetapi juga beserta dengan memahami hiruk pikuk yang ada di dalamnya. Menjadi lebih digital, lebih terbuka, lebih cepat, lebih fleksibel itu adalah bagian dari ciri-ciri digital. Dampaknya lain adalah ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul dan hilangnya pekerjaan-pekerjaan karena digantikan oleh digitalisasi. Kemudian yang kedua, satu yang tidak bisa keluar bahwa semakin digital, kebutuhan kita terhadap soft skill ini juga semakin kuat. Kenapa begitu? Pekerjaan yang kaitan dengan hard skill kemungkinan besar itu bisa digantikan oleh mesin-mesin, ya, oleh teknologi, oleh artificial intelligence. Nah, sebaliknya kalau bicara terkait dengan soft skill, komunikasi, interpersonal skill, leadership, teamwork itu kan tidak didapatkan atau belum
sepenuhnya dikuasai oleh AI. Jadi kalau sisi-sisi manusia ya ada di soft skill itu. Jadi kalau kita ingin winning atau ingin jadi pemenang atau keluar menjadi orang-orang yang sukses dalam karir, maka tadi satu mindset digitalnya diperkuat dan yang kedua adalah soft skillnya harus diperkuat lagi. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih seminar kita ID atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu saja 2 jam tidak cukup untuk membahas detail terkait dengan area soft skill ini. Lain waktu barangkali kita bisa bertemu kembali untuk membahas lebih detail. Terima kasih Mas Syahrul, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kami ucapkan kepada Terima kasih semuanya. kalian Terima kasih Pak Sahrul. atas ilmu dan inspirasinya Terima sore kasih ini. Pak Terima Rian. kasih juga kepada seluruh Waalaikumsalam peserta yang sudah warahmatullahi mendengarkan dari wabarakatuh. awal hingga akhir ya, Semoga dengan kita penuh selalu perhatian. Semoga seminar sore ini membawa manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkembang di dunia kerja amin, yang amin, terus. Jangan amin, lupa amin. untuk terus ikuti informasi seminar lainnya di seminar kita melalui media sosial kami di Instagram ya Bapak Ibu sekalian di @seminarkita.id, kemudian @Prosit Academy. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Tetap semangat dan meningkatkan profesionalisme dan keselamatan kerja. Saya Syahrul selaku MC sekaligus mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.